Tahun 2025 baru saja berganti, namun jejak peristiwanya masih menggema di ruang publik. Menilik kembali perjalanan tahun 2025, sejumlah tokoh sempat mengguncang perhatian masyarakat. Kemunculan mereka tak lepas dari konflik, sorotan luas bahkan viral di media sosial. Dan inilah 5 sosok paling ramai diperbincangkan sepanjang tahun 2025. Nama pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa. Bagi masyarakat awam namanya mungkin tak begitu dikenal, namun sejak ditunjuk menggantikan Sri Mulyani, nama Yudhisadewa mendadak menjadi sorotan nasional. Kebijakan-kebijakannya dinilai tak biasa, sebagian menyebutnya pro-rakyat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Publik pun menaruh harapan tinggi, akankah Yudhisadewa membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik? Dan bagaimana penilaian para pengamat kebijakan publik terhadap langkah-langkahnya sejauh ini? Menurut saya sih memang goyanya dia lugas, ceplas-ceplos ya. Komunikasi publiknya bagus karena publik melihat bahwa selama ini yang ditutupi di era-era sebelumnya atau di dalam pemerintah sendiri memang dan termasuk pemerintah daerah yang selama ini menutupi tentang anggaran itu akhirnya terbuka gitu, dibuka oleh Pak Purbaya ini sehingga publik membawa makna bahwa itu publik akhirnya tahu apa yang terjadi selama ini, bahwa ada anggaran-anggaran yang dana-dana yang diendapkan atau malah dicurigai itu didepositukan, dijadikan bunganya dijadikan bancakan bagi beberapa kepala daerah, elit kepala daerah karena jumlahnya cukup fantastis itu. Di satu sisi juga Pak Purbaya sebenarnya sangat populis gitu ya, melihat kasihan kalau anggaran begitu besar yang masih mengendap nggak kepake, tetapi kemudian masyarakatnya sendiri dan masih miskin, susah cari pekerjaan, daya beli masyarakat juga turun. Nah itulah yang menyebabkan Pak Purbaya menyampaikan hal-hal yang sifatnya mungkin dipandang terlalu vulgar gitu, terlalu terbuka dan menyinggung beberapa kepala daerah gitu ya, sampai ada 18 kepala daerah yang sempat protes ya, gubernur ya yang protes menggeruduk ke kantornya Pak Purbaya. Jadi Pak Purbaya ini orang yang objektif, memang apa adanya dan lugas menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab, menjadi tupoksi itu tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya, Mbak. Jika Yudhisadewa viral karena kiprahnya di bidang ekonomi, berbanding terbalik dengan sosok Lisa Mariana. Lisa mendadak menjadi sorotan setelah mengungkap masa lalunya dengan Ridwan Kamil hingga mengaku memiliki seorang anak. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa, gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju orange juga nggak apa-apa, gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, pasti diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu, mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa, gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama bapak, stop bahas bapak. Gue tolak, karena mau ngapain dijembatanin orang kalau bisa langsung melalui sumbernya. Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angkanya juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, gak punya bapak, tau gak? Gak apa-apa asal gue sehat. Kenapa Pak? Kenapa tiba-tiba gak mau RJ? Pada ngamuk orang bayaran Bapak? Pada gak terima?
Pengakuan mantan model majalah dewasa itu mengejutkan publik, terlebih karena berujung laporan hukum dan tes DNA. Menjelang akhir tahun, hasil tes DNA dinyatakan negatif. Lisa pun harus menelan pil pahit setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Ridwan Kamil. Lisa, soal tes DNA sendiri mungkin gimana Lisa? Lisa, kan Pak RK juga suruh minta maaf nih Lisa, ke Lisa gimana Lisa? Soal tes DNA Lisa. Dapat info dari lawyer saya bahwasanya Restorasi Justice Bapak akan memberi saya senilai 10 miliar. Tapi saya tidak peduli dengan itu, Pak. Dengan nominal saya hanya ingin hidup tenang. Saya ingin bekerja, berkarya untuk anak-anak saya. Tapi kenapa sekarang Bapak malah menolak untuk RJ? Kenapa Pak? Banyak oknum-oknum yang Bapak bayar itu marah ya Pak ya? Tidak terima ya Pak ya? Yang jelas kan feeling seorang ibu itu kan pasti ada lah. Karena dia kan yang merasakan di 9 bulan melahirkan tersebut. Gitu. Makanya kan sebenarnya kan ini bukan konsumsi yang baik di masyarakat, cuman udah karena rame di mana-mana, ya menurut saya biarin ini udah menjadi aib mereka berdua lah antara LM dengan RK sendiri gitu. Jadi kita nggak usah ngebahas lagi ke belakang-belakang, tapi kalau bicara masalah feeling, ya feeling seorang ibu sendiri lah, gitu aja. 100%. Ya iyalah emang benih tuyul, brutal. Tapi kan saat pacaran sama Pak RK kan nggak ada laki-laki lagi. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Semenjak saya hamil dia tuh udah mulai menjauh gitu kan. Hanya ada ajudannya untuk jadi perantara. Masa muda saya sudah kau rebut. Kalau kan begini ya, ini harus diketahui. Tes DNA yang dilakukan kemarin di Bareskrim itu menurut kami itu sudah sangat objektif, sudah sangat transparan, sudah sangat independen, dilakukan oleh Dokes Polri. Kemudian disaksikan oleh kedua belah pihak, kemudian diambil tes darahnya, air liurnya, udah sangat objektif. Nah harusnya ya kita harus mempercayai itu. Tetapi sekali lagi, kalau pihaknya LM menginginkan tes pembanding second opinion di luar negeri terhadap hasil tes DNA tersebut, ya silakan saja, nggak ada masalah karena memang itu hak. Siapapun berhak untuk melakukan second opinion ke luar negeri. Ya kalau kami sendiri menerima hasilnya, apapun hasilnya, karena itulah bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil terhadap hasil proses yang menurut kami sekali lagi sangat objektif. Sosok viral berikutnya adalah Imam Muslimin atau yang lebih dikenal sebagai Yai Mim. Mantan dosen filsafat dan teologi ini viral akibat konflik berkepanjangan dengan tetangganya. Konflik tersebut tak sederhana. Tingginya ego kedua belah pihak membuat masalah semakin rumit. Saya itu penghafal Al-Quran, harus menjaga kesucian. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa melihat wajah Zahra, nggak kelihatan, hanya bisa memperkirakan saja. Kira-kira modelnya wongnya kan jeblok kayak tumbuh jebrak gitu ya istilah orang Jawa ya, alias tidak cantik lah, artinya bagi saya nggak masuk lah seandainya diisukan aku ini mencabuli dia. Memang beberapa kali istri saya ngomong sama saya, cuman saya bilang ke istri, Dek yang sabar, itu kiai mungkin dia lagi khilaf, cuman saya kasih catatan sama kamu ya, jangan sampai dia nyentuh kamu atau nyentuh usaha kita. Kalau hanya omongan tolong jangan sampai ditanggapin yang serius. Kalau seandainya nyentuh kamu atau usaha kamu, itu lain bedanya. Perhatian publik pun meluas hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung untuk melihat akar persoalan. Konflik panas itu berujung saling lapor setelah kedua pihak menabuh genderang perang. Ini saya anggap kalau sudah lapor itu perang.
Orang yang melaporkan sesuatu ke polisi sama dengan menabuh genderang perang. Perang ini bukan perang sungguhan, ini perang hukum, adu data di pengadilan, ya toh. Karena kita dituduh. Tolong, Mas Agustian, gunakan strategi lalang menyambar mangsa, yaitu strategi perang Mojopahit yang digunakan oleh Indonesia. Apa itu? Jangan mundur, tidak ada mediasi, tidak ada berhenti. Kalau sudah genderang perang ditabuh, ayo serang terus sampai mangsanya habis dan harus menang. Nah, kemudian kenapa harus maju? Kalau kita mundur, maka akan terjadi perang saudara. Nama berikutnya datang dari TikToker Dilan Janiar. Konten kreator cantik ini ramai diperbincangkan setelah mengaku diselingkuhi suaminya hingga 10 kali. Nggak tahu guys mau ngomong apa. Ya udah terlalu sakit aku nahan semuanya gitu kan. Aku dari kemarin sama dia nggak mencerita. Aku mikir anakku gitu kan. Gimana aku dia bapaknya anakku gitu. Tapi kayak dia udah mempermalukan aku ke semua orang yang dia temuin, dia katain macem-macem. Ada yang bilang, ya kenapa dulu mau? Ya karena dulu aku gak tahu kalau dia brengsek gitu loh. Hah? Kalian nih pertanyaan kayak gitu masih ditanyain gitu. Kenapa dulu? Ya karena gak tahu dulu gitu loh kalau dia sebrengsek ini. Aku gak mungkin kalau aku tahu pernah dia selingkuhin aku sekali aja, pasti aku udah langsung gak mau ngelanjutin gitu loh. Dari konflik rumah tangga itu, Dilan memilih bercerai dari Safnoviar Tiasdi. Curhatannya di media sosial menuai simpati luas, sementara sang mantan suami mempermasalahkan pembagian harta gono gini. Jadi ini tuh kita tuh mengambil jalur sebelum masuk ke pengadilan harta gono gini disepakati bersama dulu gitu. Dapat 800 jetong plus tanah sedianya. Sisanya ya aku lah. Gila apa? Gue nyari. Sinting loh, nggak ada presentase. Awalnya dia minta 3M, gila nggak? Hah? Udah nyetarain istrinya Baim Wong ya, Paula Verhoeven, minta 3M. Ini kamu nyamain sama, bayangin sekelas Paula ya, minta 3M dan dia minta 3M juga. Sinting kurasa dasar cowok mau kondo. Kini Dilan fokus sebagai single mom dan melanjutkan karier. Salah satu pencapaiannya berhasil membangun rumah impian dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan sosok terakhir, Resbob. Namanya mendadak trending setelah potongan video ucapannya viral di media sosial. Bonek Viking sama aja, tapi yang hanya Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Dalam video tersebut, Resbob diduga melontarkan pernyataan yang dinilai menghina suku Sunda. Gelombang kecaman pun tak terhindarkan. Tokoh masyarakat, figur publik, hingga warganet angkat suara. Meski telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, kasus ini berlanjut ke ranah hukum. Resbob akhirnya ditangkap aparat kepolisian saat mencoba melarikan diri ke Jawa Tengah. Bob, lihat Jana sukses gimana Bob? Bob. Gas gitu doang Bob, boy. Bob, lihat Jana sukses gimana Bob? Rasanya Bob. Pada tanggal 10 kemarin ada yang memposting suatu
tayangan, suatu ujaran, suatu ucapan yang mencederai perasaan masyarakat lainnya, khususnya etnis Sunda. Dari tanggal 10 tersebut ada ujaran kebencian yang diunggah oleh akun TikTok @resbokBBB. Kemudian itu di-repost oleh beberapa akun-akun lainnya, salah satunya Radar Semedang, dan ini menjadi viral. Kita ikuti jejaknya, yang bersangkutan ini berpindah-pindah. Kita ikuti sampai ke Jawa Timur, Surabaya, berpindah kembali ke Jawa Tengah, Semarang, dan akhirnya kemarin 2 hari yang lalu kita dapat menemukan keberadaannya di Ungaran, Jawa Tengah, Semarang. Kami Polda Jabar tidak memberi ruang sama sekali bagi para pelaku-pelaku ujaran kebencian di tengah masyarakat. Ini sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan rasa persaudaraan dan menyakiti orang lain. Menurut aku, dia itu mungkin kalau lagi mabuk, resek. Kalau sudah ngomong masalah rasis, guys, dengerin. Anjing itu najis liurnya, tapi anjing masih setia dan dia masih punya etika hewan. Tapi mulut Anda lebih najis daripada anjing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya.